Bab 433. Di mana dia? Jiwa Mardikin menjadi semakin ilusi, dia tahu bahwa waktunya hampir habis. Dalam waktu terakhir ini, dia menoleh untuk melihat Mileye. Aku tidak kalah darimu, tidak kalah. Suara itu terdengar, dan dia menghilang sepenuhnya. Tidak ada orang seperti Mardikin di dunia. Mileye secara alami tahu apa maksud Mardikin ini. Jika tidak ada gangguan dari anjing kaisar di awal, dia tidak akan bisa membunuh Mardikin ini sama sekali. Dapat dikatakan bahwa setengah dari kematian Mardikin dikaitkan dengan anjing kaisar. Tentu saja, baginya, semua ini tidak ada gunanya. Karena dia datang ke sini bukan untuk bertarung, tapi untuk membunuh. Dia tidak akan cukup bodoh untuk melawan pihak lain sendirian, dia hanya akan memikirkan cara membunuh pihak lain. Mileye menoleh untuk melihat Tono Yu yang tidak jauh, ekspresi Tono Yu berubah, dan dia mundur langsung ke pintu istana. Dia menatap Mileye, sekte hantu. Mileye tiba-tiba menghilang. Wajah Tono Yu yang sedang berbicara berubah drastis dalam sekejap. Dia berkedip ke belakang, dan kemudian berbalik ke atas. Di atas istana, jimat merah darah itu tiba-tiba melayang ke bawah. Di kejauhan, Mileye sedikit mengernyit, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya, dan pada saat ini, jimat merah darah tiba-tiba terbakar, dan kemudian, bayangan hitam muncul darinya. Wajah Mileye berubah, dan dia memblokir dengan pedangnya. Bang! Dengan suara teredam, Mileye mundur tepat di bawah tangga batu. Bayangan hitam itu menyerang Mileye lagi, tetapi pada saat ini, anjing kaisar tiba-tiba menabraknya. Bang! Di lapangan, suara teredam rendah tiba-tiba bergema, dan saat berikutnya, anjing kaisar mundur ke sisi Mileye. Melihat ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat ke tangga batu. Di ujung tangga batu, ada seorang pria telanjang dengan tubuh bagian atas telanjang. Pria itu menatap anjing kaisar di bawah, sudut mulutnya terus-menerus berkedut, dan cairan hitam terus mengalir keluar dari mulutnya. Mileye berkata, "Kaisar senior anjing, serahkan ini padamu." Anjing kaisar sedikit mengangguk, "Hati-hati." Suara itu terdengar, anjing kaisar bergegas menyerang, dan di kejauhan, pria di ujung anak tangga batu itu tiba-tiba meraung, lalu terbang ke bawah dan langsung mengenai anjing kaisar di bawah. Melawan. Bang! Di udara, segera setelah orang dan binatang itu melakukan kontak, seluruh ruang hampa tiba-tiba bergetar, dan kemudian, orang dan binatang itu mundur bolak-balik, tetapi segera, anjing kaisar bergegas naik lagi. Jelas, dari segi fisik, anjing kaisar lebih kuat. Melihat dominasi anjing kaisar, Mileye merasa lega. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tono Yu yang tidak jauh. Tono Yu akan berbicara ketika kaki kanan Mileye tiba-tiba menjadi ringan, dan seluruh tubuhnya melayang. Ketika dia muncul lagi, itu sudah di depan Tono Yu. "Tarik pedangmu." Tebas. Melihat pedang ini datang, ekspresi Tono Yu berubah drastis, dia menginjak kaki kanannya dan meninju. Bang! Tinju dan pedang bersentuhan, dan Tono Yu langsung mundur. Mundur ini, dia mundur langsung ke dalam istana, dan Mileye juga mundur 100 kaki penuh. Namun, saat Mileye mundur, cahaya pedang hitam tiba-tiba melintas di lapangan. Di aula, menyadari cahaya pedang ini, kulit Tono Yu berubah seketika, dan dia dengan cepat melintas ke samping, tetapi masih agak lambat, cahaya pedang melewati bahunya. Pedang spiritual energi negatif. Ketika Tono Yu berhenti, dia buru-buru melihat ke bahunya, dan pada saat ini, bahunya dengan cepat membusuk. Melihat adegan ini, wajah Tono Yu langsung berubah mengerikan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mileye tidak jauh,
tetapi Mileye segera menghilang. Pupil Tono Yu tiba-tiba menyusut, dan tangannya terbanting bersama, tundukkan. Suara itu terdengar, tangannya terbelah, dan tubuh roh hantu tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, dan saat berikutnya, mulut berdarah menggigit langsung ke arah Mileye. Mileye tidak menghindar, dia menusuk dengan pedang. Satu pedang penentu jiwa. Begitu tubuh jiwa menyentuh pedang ini, ia menjerit kesakitan, dan kemudian mundur dengan keras, tetapi sebelum mundur beberapa langkah, tubuhnya menjadi ilusi. Mileye menoleh, Tono Yu telah menghilang. Melarikan diri. Mileye tampak sedikit muram, bisakah kamu melarikan diri? Suara itu terdengar, dan Mileye membanting ke depan dengan pedang. Jelek. Cahaya pedang melesat keluar dari ujung pedangnya. Bang! Pedang ini langsung menghancurkan seluruh aula, tetapi Mileye tidak berhenti. Dia mengambil pedang dan bergegas ke kejauhan, dan ketika dia bergegas ke belakang, beberapa murid sekte hantu segera mulai melarikan diri. Dan Mileye tidak memilih untuk membiarkan murid-murid sekte hantu ini pergi. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati lapangan, dan segera, teriakan terus terdengar dari lapangan. Mileye menyerang dengan pedang di tangan, ekspresinya muram, sekte hantu. Di mana adikku? Suara itu terdengar, dan dia menebas ke kanan. Jelek. Gumpalan cahaya pedang terbang keluar, dan sesosok hantu langsung hancur berkeping-keping dari jarak puluhan meter. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke kuburan yang suram, dan ketika dia akan bergegas masuk, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari samping, sombong. Mileye, ini adalah aula leluhur sekte hantu, kamu. Mileye tiba-tiba meraung, nenek moyangmu. Ketika suara itu terdengar, dia bergegas ke depan dan menebas dengan pedang tajam. Wajah pembicara berubah. Dia akan berbicara ketika sebuah suara terdengar dari samping, cepat mundur. Namun, begitu suara itu terdengar, pedang Mileye menebas dari atas kepala seorang pria. Jelek. Tubuh pria itu langsung terbelah menjadi dua, dan darahnya mengalir kemana-mana. Mileye berbalik untuk melihat tidak jauh, Tono Yu ada di sana, dan pada saat ini, Tono Yu hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa. Tono Yu menatap Mileye, Mileye, kamu. Mileye menunjuk Tono Yu dengan pedangnya, di mana saudara perempuanku? Tono Yu berkata dengan keras, Mileye, jika kamu membunuh satu orang lagi, aku akan membuat adik perempuanmu hidup lebih sengsara daripada mati, memohon mati. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas, dan pada saat ini, kecepatannya sangat cepat karena dia menggunakan aturan Tao ruang hampa. Saat Mileye bergegas, wajah Tono Yu berubah drastis, dia dengan tegas meninggalkan tubuhnya dan jiwanya mundur. Bang! Begitu jiwa Tono Yu mundur, tubuh dagingnya meledak. Melihat adegan ini, wajah Tono Yu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia memandang Mileye di kejauhan, ekspresinya sangat suram. Mileye, apakah kamu peduli dengan hidup dan mati adikmu? Mileye tidak mengatakan omong kosong apapun, dia bergegas menuju Tono Yu lagi. Melihat adegan ini, wajah Tono Yu berubah, dan dia dengan cepat berkata, adikmu masih hidup, dia masih hidup, kami belum membuatnya menjadi tubuh hantu. Namun, Mileye tidak berhenti, dia sangat cepat. Melihat Mileye tidak berhenti, Tono Yu ngeri dan dengan cepat melangkah mundur, dia meraung, Mileye, apa yang kamu lakukan? Adik perempuanmu masih hidup, dia masih hidup. Kamu. Omong-omong, dia tidak melanjutkan pembicaraan. Karena Mileye semakin dekat dengannya. Tono Yu tidak peduli tentang apapun lagi, dan mundur bolak-balik. Dengan seluruh kekuatannya, dia segera menjauhkan diri dari Mileye. Sekarang,
dia secara alami tidak berani melawan Mileye. Jika dia bertarung melawan Mileye sekarang, dia pasti akan mati. Pedang dan teknik pedang Mileye terlalu tabu untuk tubuh jiwa. Tono Yu juga sangat sedih, jika bukan karena pedang dan teknik pedang Mileye terlalu tertahan, bahkan jika Mileye adalah monster, dia tidak akan sanggup melawannya. Dan alasan kenapa dia kalah adalah karena dia ditahan oleh pedang dan teknik pedang Mileye. Di lapangan, Mileye mengejar sepanjang jalan dengan pedang di tangan. Melihat bahwa dia tidak berhasil mengejar Tono Yu, ia menoleh dan mulai mengejar murid-murid sekte hantu. Setelah beberapa saat, lapangan itu penuh dengan mayat. Melihat mayat di tempat itu, wajah Tono Yu sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte hantu didorong sedemikian rupa oleh Mileye. Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba tidak jauh, dan segera, sesosok jatuh di depannya. Itu adalah pria yang pernah bertarung dengan anjing kaisar sebelumnya. Tono Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Anjing kaisar berjalan perlahan. Ia melirik pria di depan Tono Yu dan berkata dengan jijik, ternyata menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensi daging. Tidak heran, itu bisa bersaing denganku. Mengatakan itu, ia menatap Tono Yu, dan hendak menembak. Tono Yu tiba-tiba berbalik untuk melihat Mileye yang masih dengan panik membunuh tidak jauh. Mileye, aku akan membawamu untuk melihat adikmu. Tidak jauh, Mileye tiba-tiba berhenti, tetapi saat berikutnya, dengan lambaian tangan kanannya, cahaya pedang menebas, dan kepala murid sekte hantu terbang langsung dari jarak belasan kaki. Mileye menunjuk dan menarik pelan, pedang terbang itu terbang kembali ke tangannya. Dia berbalik dan berjalan ke arah Tono Yu. Kali ini, Tono Yu tidak mundur, karena anjing kaisar ada di sana. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Mileye tanpa ekspresi, dia berhenti di depan Tono Yu. Di mana? Tono Yu melirik Mileye, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti, anjing kaisar menoleh dan melirik ke kejauhan. Ada mayat di mana-mana, dan arwah mayat-mayat ini sudah tidak ada lagi. Bukan ini intinya kematian setiap mayat sangat kejam. Anjing kaisar menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dia menyadari, jangan lihat Mileye, orang ini biasanya tertawa dan memiliki kulit yang tebal. Sekali dia marah, itu benar-benar gila. Meledak-ledak. Anjing kaisar menyeringai dan mengikuti. Dia juga pemarah. Dia tidak terlalu menyukai Mileye sebelumnya, karena Mileye suka tersenyum di wajahnya. Menurut pendapatnya, dia tidak memiliki temperamen. Tapi sekarang, dia mengetahui bahwa pria ini sebenarnya cukup temperamental, dan sangat mudah tersinggung. Segera, di bawah pimpinan Tono Yu, Mileye dan anjing kaisar datang ke kaki gunung. Tono Yu melihat ke atas, dan ada beberapa peti mati yang tergantung di lereng gunung itu. Tidak banyak, hanya sekitar selusin. Mileye juga menatap peti mati dan berkata dengan lembut, di dalamnya. Tono Yu berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kami membawanya, kami awalnya ingin segera memurnikannya menjadi tubuh hantu, tetapi kami menemukan bahwa fisiknya tidak sesederhana yang kami bayangkan. Itu mungkin fisik ganda, atau fisik tersembunyi. Singkatnya, sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa fisik ini benar-benar unik. Oleh karena itu, kami tidak berani membuat pernyataan, jadi kami meninggalkannya dan bersiap untuk menunggu ketua sekte kembali untuk membuat keputusan lagi, tetapi tidak berharap. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang, dan satu tangan Tono Yu pun terbang. Mileye meletakkan pedang di leher Tono Yu dan meraung, berhenti omong kosong, di mana dia? Tono Yu bersambung.